Om Swastiastu. Halo teman-teman, kembali lagi di video saya Nikomang Chandra Dewi. Kali ini yang akan menjelaskan tentang materi yang berjudul Kemagnetan dari Alam Semesta hingga Masa Depan. Sebelum itu yang saya hormati Bapak Guru Mata Pelajaran IPA yaitu Bapak Nyoman Aryadana, SPD, dan teman-teman sekalian. Baiklah, pada pembahasan pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kemagnetan. Adapun beberapa pengertian dari kemagnetan, yaitu gaya tak terlihat dan medan magnet. Dari gaya tak terlihat, kemagnetan adalah fenomena fisik yang terjadi karena adanya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara benda-benda magnetis. Sedangkan medan magnet, gaya magnetis ini terjadi akibat medan magnet yang mengelilingi setiap benda magnetis. Medan ini tidak terlihat tetapi dapat dideteksi dan diukur. Selanjutnya, teori kemagnetan. Ada beberapa teori dalam kemagnetan. Yang pertama, teori domain, kedua, kemagnetan induksi, dan ketiga, kemagnetan permanen. Pertama, teori domain. Bahan magnetis terdiri dari domain kecil yang masing-masing memiliki kutub magnet sendiri. Domain-domain ini terorientasi secara acak dalam bahan non-magnetis. Kedua, kemagnetan induksi. Ketika bahan magnetis ditempatkan dalam medan magnet eksternal, domain-domainnya sejajar, sehingga menghasilkan kemagnetan. Yang ketiga, kemagnetan permanen. Bahan-bahan tertentu mempertahankan kemagnetannya bahkan setelah medan magnet eksternal dihilangkan, seperti magnet permanen. Selain itu, ada teori kemagnetan bumi. Penemu teori kemagnetan adalah William Gilbert. Ia menjelaskan bahwa bumi bersifat magnet karena inti bumi dipenuhi lodestone atau batuan yang mengandung magnetik. Pada eksperimen yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa bumi kehilangan kemampuan magnetnya karena suhu yang sangat tinggi. Sehingga kutub utara magnet bumi berada di dekat kutub selatan geografi bumi dan kutub selatan magnet bumi berada di sekitar kutub utara geografi dengan sudut penyimpangan sekitar 20 derajat yang disebut dengan sudut deklinasi. Sedangkan sudut deklinasi adalah sudut yang dibentuk antara ujung jarum kompas dengan arah horizontal permukaan bumi. Berikutnya ada teori lain dari kemagnetan bumi, yaitu yang pertama, teori dinamo. Yang kedua, teori magnetohidrodinamika. Yang pertama, teori dinamo. Teori lain tentang kemagnetan bumi adalah teori dinamo yang mengatakan bahwa bumi yang bersifat cair mengandung arus listrik karena bumi berotasi, maka muatan listrik tersebut berputar mengelilingi sumbunya dan menghasilkan medan magnet. Yang kedua, teori magnetohidrodinamika. Teori magnetohidrodinamika adalah interaksi antara medan magnet dan fluida di inti bumi menghasilkan kemagnetan. Proses dari kemagnetan. Yang pertama, inti bumi terdiri dari cairan konduktif. Kedua, gerakan cairan ini menghasilkan arus listrik. Ketiga, arus listrik menciptakan medan magnet. Yang keempat atau yang terakhir, medan magnet bumi terbentuk. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep gaya Lorentz. Konsep gaya Lorentz adalah konsep dasar dalam fisika yang menjelaskan interaksi antara medan magnet dan muatan listrik yang bergerak. Konsep ini diperkenalkan oleh Hendrik Lorentz pada tahun 1895. Berikut adalah rumus gaya Lorentz tersebut. Selain itu, rumus gaya Lorentz yang ditimbulkan oleh arus listrik dituliskan pada F sama dengan B kali I kali L. Selanjutnya ada gaya Lorentz. Ada beberapa contoh pada aplikasi gaya Lorentz. Yang pertama, motor listrik. Kedua, generator. Ketiga, transformator. Keempat, kompas. Kelima, partikel akselerator. Keenam, sistem propulsi pesawat. Dan terakhir, ketujuh, saklar. Ada beberapa komponen dalam rumus gaya Lorentz. F gaya Lorentz satuan Newton, Q muatan listrik satuan Coulomb, E medan listrik satuan volt atau meter, V kecepatan muatan listrik satuan meter atau detik, B medan magnet satuan Tesla, X operasi perkalian dalam vektor, I kuat arus listrik,
satuan ampere, L. Panjang kawat berarus yang masuk ke dalam dan magnet, satuan meter. Berikutnya adalah sifat-sifat magnet. Ada beberapa sifat-sifat magnet seperti berikut ini. Yang pertama, kutub magnet. Setiap magnet memiliki dua kutub, kutub utara satuan N dan kutub selatan satuan S. Kutub yang sama saling tolak-menolak, sedangkan kutub yang berlawanan saling tarik-menarik. Selanjutnya ada gaya magnetis. Magnet yang menghasilkan gaya magnetis yang dapat menarik benda-benda magnetis lainnya. Yang terakhir ada medan magnet. Magnet yang menciptakan medan magnet di sekitarnya yang dapat divisualisasikan dengan garis-garis medan magnet. Berdasarkan sifat interaksi bahan terhadap magnet dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Pertama, ferromagnetik, bahan yang sangat mudah ditarik oleh magnet seperti besi, nikel, dan kobalt. Kedua, paramagnetik, bahan yang sedikit ditarik oleh magnet seperti oksigen, nitrogen, dan hidrogen. Ketiga, diamagnetik, bahan yang ditolak oleh magnet seperti tembaga, perak, dan emas. Pembahasan materi selanjutnya adalah induksi elektromagnetik ataupun magnet listrik. Prinsipnya, magnet listrik dihasilkan ketika arus listrik mengalir melalui kawat penghantar. Pada aplikasinya seperti motor listrik, generator, dan pemindai MRI. Penerapan magnet permanen dalam kehidupan sehari-hari dalam peralatan rumah tangga seperti kulkas, pintu lemari, dan penutupan pintu. Dalam elektronik, contohnya seperti speaker, mikrofon, dan hard drive. Dalam industri, contohnya mesin industri, crane, dan pemisahan bahan. Ada beberapa hewan yang melakukan migrasi dengan memanfaatkan magnet bumi. Contohnya seperti burung, penyu, ikan salmon, dan lobster duri. Selain itu, mereka juga melakukannya dengan kompas alamiah. Mereka yang menggunakan magnet sebagai kompas alamiah untuk bernavigasi selama migrasi jarak jauh. Penerapan lainnya magnet dalam sistem transportasi yaitu pertama, motor listrik. Motor listrik menggunakan medan magnet untuk menghasilkan gerakan rotasi. Yang kedua, magnet levitasi. Magnet levitasi digunakan dalam kereta maglev yang melayang di atas rel tanpa gesekan. Adapun aplikasi kemagnetan dalam kedokteran seperti MRI. Pemindai MRI menggunakan medan magnet yang kuat untuk menghasilkan gambar detail organ dalam tubuh dan juga seperti merekam pikiran manusia, merekam bagian otak yang menanggapi rangsang panas atau dingin, dan juga dapat digunakan untuk melakukan deteksi dini terhadap gejala epilepsi. Selain itu, adapun alat medisnya yang digunakan dalam alat medis seperti stimulator jantung dan alat pemindai lainnya. Berikut ini adalah potensi kemagnetan di masa depan. Yang pertama, energi bersih. Kedua, komputasi kuantum. Yang ketiga, teknologi baru. Jadi, setelah saya menyampaikan beberapa materi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa magnet atau magnet adalah suatu objek yang mempunyai suatu medan magnet. Magnet juga dapat diartikan sebagai suatu benda yang memiliki gejala dan sifat yang dapat mempengaruhi bahan-bahan tertentu yang berada di sekitarnya, sehingga magnet sangat berpengaruh dalam keberlangsungan hidup manusia di bumi ini. Sekian yang dapat bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan semoga materi yang telah saya sampaikan tersebut bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan saya akhiri dengan mengucapkan Om Santi 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 Om. Terima kasih.